Ku mau hidup seturut kehendak Tuhan. Ku mau memberi semua yang ku dapat berikan. Ku mau cinta Dia lebih dari semua. Ku mau belajar membalas kasih-Nya. Ku mau hidup seturut kehendak Tuhan. Ku mau memberi semua yang ku dapat berikan. Ku mau cinta Dia lebih dari semua. Ku mau belajar membalas kasih-Nya. Biar musik mengalun, kita renungkan pujian ini. Ku mau hidup, biar musik melakukan dan membuat kita menyadari bahwa memang sesungguhnya ketika kita mau mengenal Tuhan, bahkan ketika kita mau menikmati hidup yang berbahagia, tidak lain tidak bukan adalah kita belajar menyerahkan hidup kita masuk dalam kehendak-Nya. Dan biarlah pujian ini meneguhkan kita. Mari kita nyanyikan sekali lagi. Ku mau hidup, ku mau hidup seturut kehendak. Pada hamba-Nya kami persilakan. Ku mau memberi semua yang ku dapat berikan. Ku mau cinta Dia lebih dari semua. Ku mau belajar membalas kasih-Nya. Ku mau hidup seturut kehendak Tuhan. Ku mau memberi semua yang ku dapat berikan. Ku mau cinta Dia lebih dari semua. Ku mau belajar membalas kasih-Nya. Ku mau belajar membalas kasih-Nya. Ku mau belajar membalas kasih-Nya. Kami mau belajar hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Walaupun kami tahu ya Tuhan itu bukan perkara yang mudah. Ada proses yang harus kami lalui dalam setiap kehidupan kami hari lepas hari. Tetapi kami tahu bahwasannya berjalan dalam kehendak Tuhan itu yang akan menyelamatkan kehidupan kami dari hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Sebab kami tahu ya Tuhan, pribadi-Mu itu yang hendak Engkau taruh dalam setiap pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan, terima kasih saat yang indah ini Engkau masih menolong kami, Engkau masih memberikan kesempatan kepada kami untuk kami boleh duduk diam, belajar, mendengarkan, merenungkan, dan bahkan melakukan firman itu dalam setiap kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Kami semua penuh dengan keterbatasan,
Tetapi kami percaya Roh-Mu yang kudus itu yang akan menolong kami, memampukan kami untuk memahami apa yang menjadi keinginan Tuhan atas hidup kami. Melalui firman-Mu yang akan kami pelajari bersama-sama saat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat kasih dan kemurahan Tuhan. Kami sambut firman Tuhan. Haleluya. Amin. Mari kita akan membuka satu bagian firman Tuhan di dalam Markus pasalnya yang ke-14. Markus pasal yang ke-14 ayatnya yang ke-32 sampai yang ke-42. Kita akan mempersiapkan pribadi kita masing-masing masuk dalam acara Paskah, di mana kita melihat bahwasanya pengorbanan yang begitu besar yang Tuhan kita berikan untuk setiap kita pribadi lepas pribadi. Kita buka di dalam Markus pasal yang ke-14 ayat yang ke-32 sampai ayatnya yang ke-42. Kita akan baca secara bersama-sama. Kalau sudah ketemu semuanya, saya akan mengawalinya ayat yang ke-32. Kemudian Bapak Ibu Saudara semua ayat yang ke-33. LAI memberikan judul di Taman Getsemani. Lalu sampailah Yesus dan murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Kata Yesus kepada murid-muridnya, duduklah di sini sementara aku berdoa. 33. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah. Katanya, ya Aba, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Ambillah cawan ini daripadaku, tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang engkau kehendaki. Berjaga-jagalah dan berdoa, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Dan ketika ia kembali pula, ia mendapat mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat dan mereka tidak tahu jawab apa yang harus mereka berikan kepadanya. Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tema kita saat ini adalah siap melakukan kehendak Bapa. Siap melakukan kehendak Bapa. Seorang prajurit, ya, tentunya mereka mempersiapkan diri mereka untuk menerima tugas setiap waktu. Demikian juga seorang olahragawan. Tidak mungkin dia tidak mempersiapkan dirinya, tidak mungkin dia benar-benar menjaga kondisi fisiknya sehingga di titik tertentu ketika dia harus melakukan apa yang harus dia lakukan, harus terjun ke arena, dia tidak siap. Saya percaya bahwasanya seorang olahragawan dia akan terus menjaga kebugarannya, secara khusus kebugaran tubuhnya. Saya coba lihat-lihat gitu ya, atlet-atlet dunia ternyata mereka ini ketika menjaga kebugaran tubuhnya ada yang satu hari mereka olahraga itu selama 3 jam, minimal 1 jam. Ya. Kalau misalnya mereka jogging minimal 30 menit, jadi dijaga dengan sedemikian rupa. Kenapa? Supaya setiap kali mereka terjun ke lapangan mereka selalu siap. Tidak ada seorang olahragawan itu yang di rumah dia hanya santai-santai saja, kemudian makannya sembarangan, tidak. Tetapi semuanya dijaga dengan ketat sehingga kondisi fisiknya itu terus stabil. Kondisi fisiknya terus stabil dan itu dilakukan dalam proses yang cukup lama. Seorang atlet yang benar-benar dia menjadi atlet profesional itu tidak lahir dalam jangka waktu 1-2 minggu atau mungkin 1-2 bulan, tidak. Tetapi latihan itu dilakukan terus-menerus bahkan mungkin bertahun-tahun. Untuk menjadi seorang profesional itu dibutuhkan latihan
yang benar-benar rutin, ada komitmen di sana, ada proses yang harus mereka lakukan, yang mereka lalui, ada hal-hal tertentu yang tidak boleh dan ada hal tertentu yang harus mereka lakukan. Sampai di titik tertentu apa yang ada di dalam diri mereka secara khusus fisik mereka dan keahlian mereka itu benar-benar maksimal. Kita melihat ternyata kalau kita bacaan kita dalam konteks di dalam Markus pasal yang ke-14 ayat yang ke-32 sampai yang ke-42, kita melihat ini merupakan salah satu pergumulan Tuhan Yesus ketika dia hendak melakukan pengorbanan yang mulia. Pergumulan yang luar biasa yang dilakukan oleh Tuhan kita ketika dia berada di Taman Getsemani. Kita melihat bahwasanya dalam konteks firman Allah ya, Logos yang menjadi manusia, ternyata Yesus ini juga tidak melupakan proses-prosesnya sebagai manusia pada umumnya. Firman Allah yang menjadi manusia yang lahir dari perawan Maria, ya, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dia pun juga melalui setiap proses demi proses yang dialami oleh orang-orang pada umumnya. Dia lahir, ya. Kemudian ketika dia lahir dalam konteks dia menjadi manusia, dia juga butuh orang lain. Yesus pernah digendong, Yesus pernah disuapi, ya, karena dia adalah manusia sama seperti kita. Sebagai manusia 100%, ya, Yesus menjalani kehidupannya seperti orang-orang Yahudi pada umumnya. Hal ini dilakukan Yesus sebagai teladan kepada kita orang-orang percaya bahwa untuk menjadi anak-anak Tuhan yang siap melakukan kehendak Bapa itu tidak terjadi secara instan. Ya, itu tidak terjadi secara instan, tetapi harus melalui proses yang cukup panjang dan berat. Kalau kita melihat apa yang kita baca saat ini, ketika Yesus secara khusus kita melihat di ayatnya yang ke-36, dikatakan di sana, kata Yesus, firman Allah yang menjadi manusia, ya Aba, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu, ambillah cawan ini daripadaku, tetapi apa? Janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang engkau kehendaki. Dalam konteks ini firman yang menjadi manusia, kita lihat ya konteksnya saat itu Yesus sebagai manusia 100% yang sama seperti kita, punya pergumulan yang sama dengan kita. Ya, Yesus pun juga punya kebutuhan yang sama dengan kita. Saat itu ketika dia akan menghadapi satu persoalan yang di titik tertentu akan menolong semua manusia untuk mereka bisa memiliki pribadi Allah, ternyata tidak gampang. Ada sesuatu pergumulan yang dialami oleh Yesus, dan kalau kita melihat di dalam Injil-Injil yang lainnya, ya, di sana benar-benar dijelaskan secara detail bagaimana pergumulan yang dialami oleh Tuhan Yesus ini. Kita melihat di sana bahwasanya dalam konteks dia sebagai manusia, dia punya pergumulan yang sama seperti kita. Dia punya hal tertentu yang juga kita rasakan. Ya, kita rasakan. Yesus sebagai manusia 100%, dalam konteks ini dia berusaha dan dia belajar untuk tidak hidupnya itu sak karepe dhewe, tidak. Ya. Yesus sebagai manusia 100%, dia juga hidup di tengah-tengah keluarga yang belajar untuk menaati hukum-hukum Taurat. Orang tua Yesus melakukan adat istiadat Yahudi. Kita bisa melihat di dalam bagian firman Tuhan, yaitu di dalam Lukas. Lukas pasal yang kedua, ayat yang ke-21 sampai yang ke-24. Jadi Yesus ini tidak begitu lahir kemudian dia bisa melakukan segala sesuatu seperti yang diceritakan oleh beberapa Injil yang pada akhirnya Injil itu tidak masuk ke dalam kanonisasi. Kita melihat di ayatnya yang ke-21 sampai yang ke-24 dari Lukas pasal yang kedua. Sudah ketemu semuanya? Ya, saya akan bacakan. Lukas pasal yang kedua, ayatnya yang ke-21, di sana dikatakan, dan ketika genap 8 hari dan ia harus disunatkan, ia memberi nama Yesus, yaitu nama yang disebutkan oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya, peran orang tuanya. Kemudian ayatnya yang ke-22,
Dan ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan, semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah dan untuk mempersembahkan korban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Taurat, yaitu sepasang burung terkukur atau 2 ekor anak burung merpati. Ini yang dilakukan oleh kedua orang tua Yesus. Dia melakukan apa yang sudah ditetapkan oleh hukum Taurat. Ya, ini menunjukkan bahwasannya Yesus ini melakukan atau menjalani hari-harinya itu sama seperti orang-orang pada umumnya. Kemudian kita juga bisa melihat di ayatnya yang ke-41 dari pasal yang sama. Tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu. Ayat ini dituliskan secara khusus hanya ada di Injil Lukas dan di Injil-Injil yang lainnya tidak dituliskan. Kenapa kok ayat ini ditulis? Karena pada saat itu, ya saat usia 12 tahun, semua anak-anak laki-laki Yahudi itu harus melakukan satu upacara yang namanya adalah upacara anak hukum. Seorang anak laki-laki yang usianya 12 tahun, dia harus dibawa ke bait Allah dan kemudian dia didoakan di mimbar. Ya, itu merupakan salah satu budaya Yahudi yang tidak dijelaskan di Alkitab, tetapi kita bisa menelusurinya dari mana? Dari kehidupan atau budaya orang-orang Yahudi. Kita juga melihat ternyata Yesus ini ya sebagai firman Allah yang menjadi manusia, ia hidup bersama dengan orang tuanya. Kita lihat di ayatnya yang ke-51 dari pasal yang pertama, dari pasal yang sama, Lukas pasal yang kedua ayat yang ke-51. Lalu Yesus pulang bersama-sama mereka ke Nazaret bersama dengan kedua orang tuanya. Dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Dan ibunya menyimpan semua perkara itu dalam hatinya. Ya. Dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Yesus tetap hidup dalam asuhan orang tuanya. Kita melihat sesuatu hal yang cukup menarik di dalam ayat ini. Kata asuh, ya, kata asuh. Kata asuh itu kalau di dalam bahasa Yunaninya itu menggunakan kata hypotasomos. Artinya adalah ditempatkan di bawah. Ditempatkan di bawah untuk apa? Untuk tunduk. Ya, ditempatkan di bawah untuk tunduk. Tunduk pada diri sendiri. Ya. Dan kata ini berasal dari dua kata, yaitu hupo dan taso. Artinya adalah untuk bawahan. Jadi secara refleksi kata ini menunjuk pada seseorang yang dididik untuk patuh. Ya, seseorang yang dididik untuk patuh. Dalam kehidupan praktis, hal ini berarti berbicara mengenai dibawa atau dididik untuk menjadi pribadi yang taat. Ya, dididik untuk menjadi pribadi yang taat, tunduk, ya, tunduk kepada orang tua atau tunduk kepada orang-orang yang lebih tua. Kemudian juga tunduk kepada diri sendiri. Dalam konteks tunduk pada diri sendiri itu artinya firman Allah yang menjadi manusia, Yesus yang memiliki dua kodrat manusianya itu tunduk secara mutlak kepada kodrat ilahinya. Kita melihat sesuatu hal yang luar biasa gitu ya. Ternyata Yesus itu lahir tidak tiba-tiba menjadi manusia yang super, tidak. Kemudian tiba-tiba dia dijadikan Tuhan, tidak. Tetapi ada proses yang harus terus dialami atau yang harus dijalani oleh Yesus. Ya, bagaimana dia harus tinggal bersama dengan orang tuanya. Dan kalau kita melihat di dalam Ulangan, didikan daripada orang-orang Yahudi terhadap anak-anaknya itu begitu ketat. Ya. Ada hal-hal tertentu yang terus mereka lakukan sejak anak itu dalam kandungan. Misalnya gitu ya, anak itu diajak ngobrol di dalam kandungan, kemudian anak itu kalau bahasanya ngomong Jawa dielus-elus itu ya, perutnya dielus-elus dan lain sebagainya. Kita melihat proses ini tidak pernah dilupakan dan itu dijalani oleh Yesus dalam kehidupannya. Ya. Sehingga kita melihat bahwasanya ketika kembali lagi di dalam Markus pasal yang ke-14, kita melihat ketika dia bergumul untuk melakukan kehendak Bapa, itu ternyata bukan langsung datang tiba-tiba, Bapak Ibu. Ya. Kemudian apa yang dilakukan oleh Yesus adalah, Yesus ini ketika hidup bersama dengan orang tuanya sebelum dia melayani di usia yang 30 tahun, ternyata Yesus ini juga mengikuti
sistem pendidikan Yahudi. Orang-orang Yahudi itu termasuk orang-orang yang pintar. Kenapa? Karena sejak dari kandungan anak itu mulai diajar. Apa yang diajarkan itu? Yang diajarkan adalah Taurat. Ya, karena itu adalah kunci bagaimana supaya mereka ini tetap menikmati berkat Tuhan dalam kehidupannya. Ya, dalam sistem pendidikan Yahudi, Yesus belajar hukum Taurat sama seperti anak-anak Yahudi pada umumnya. Ya, dalam sistem pendidikan orang-orang Yahudi, anak usia 5 tahun itu sudah mulai diajarkan untuk membaca Taurat. Itu disebut dengan mikro. Ya. Dia diajarkan untuk membaca hukum Taurat setiap hari. Yang ngajari siapa? Yang ngajari adalah orang tua mereka. Ya. Begitu pentingnya peran orang tua saat itu. Ya. Kita ngomong dalam konteks firman Allah sebagai manusia, dan dia tidak terlepas daripada peran orang tuanya, tidak terlepas daripada peran atau budaya daripada orang-orang Yahudi. Yesus juga di usia 10 tahun dia mulai belajar tentang Misnah. Itu belajar bagaimana hukum Taurat itu terus dipertajam. Jangan membunuh itu seperti apa, itu dipertajam terus. Ya. Kemudian usia yang ke-13 tahun atau yang 12 tahun gitu ya. Kalau zamannya Yesus 12 tahun itu istilahnya Talmud. Mereka harus belajar tentang hukum Taurat itu. Setelah mereka mengerti, oh ternyata hukum Taurat itu seperti ini, maka mereka harus dipertajam lagi. Dan yang mengajar ini sudah bukan orang tua mereka lagi, tetapi yang mengajar ini adalah para imam-imam. Caranya seperti apa? Berdiskusi. Kalau kita melihat di dalam Lukas pasal yang kedua tadi, ketika Yesus berada di Bait Allah, Yesus berdiskusi dengan para alim ulama. Ya, ini adalah metode yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi pada zaman dahulu untuk mereka mengajari hukum Taurat itu kepada anak keturunan mereka. Berdiskusi, ngomong dengan siapa Anda berdiskusi. Ya, kalau Anda terus sering setiap hari berdiskusi dengan orang-orang yang mungkin terpelajar, Anda akan ketularan. Ya, tapi kalau setiap hari ya kita ini mungkin diskusinya dengan orang-orang yang mungkin yang tidak pernah belajar tentang Tuhan, atau mungkin arah hidupnya bukan lagi Tuhan, lama-kelamaan kalau setiap hari kita intens diskusi dengan mereka, kita juga ketularan. Ya. Kita melihat bahwasanya Yesus pun melakukan apa yang dilakukan oleh orang-orang anak-anak Yahudi pada umumnya. Dan di bagian yang terakhir, Yesus juga menempuh pendidikan yang disebut dengan midras atau sekolah madrasah. Ini adalah sekolah, kalau sekarang kita ini adalah sekolah teologia, sekolah hukum Taurat. Ya, memang benar-benar belajar hukum Taurat di sana. Dan sekolah ini sekitar 10 tahun. Biasanya dimulai anak-anak Yahudi itu usia 20 tahun sampai 30 tahun. Tetapi tidak semua anak-anak laki-laki Yahudi yang masuk ke sekolah ini. Ya, dan mereka benar-benar lulus. Tetapi Yesus ini masuk ke sekolah teologi ini dan dia lulus. Sehingga di usia 30 tahun Yesus mulai mengajar. Yesus mulai mengajar. Ya. Sehingga kita melihat bahwasanya apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus ini semuanya tidak terjadi secara instan dalam konteks firman yang menjadi manusia. Ada sesuatu yang dia lakukan proses demi proses. Kita melihat kalau Tuhan kita, dia melalui semua proses dalam kehidupannya. Sehingga di titik tertentu, kalau kita kembali lagi di dalam teks kita, di dalam Markus pasalnya yang ke-14, secara khusus di ayatnya yang ke-36, kalau Yesus pernah ngomong, ya, tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang engkau kehendaki. Ayat ini muncul dari mulut Yesus dalam konteks firman yang menjadi manusia, bukan tiba-tiba muncul secara tanpa ada sesuatu yang dipersiapkan dalam dirinya. Tetapi ada proses yang terus dia lakukan. Ya, lebih dari 20 tahun. Ya, proses itu kalau sesuai dengan kebudayaan orang-orang Yahudi, proses yang dilalui oleh seorang Yesus itu selama 30 tahun. Ya. 30 tahun dia harus menjalani kehidupannya yang taat, dibimbing dengan orang tuanya yang benar-benar taat akan hukum-hukum Taurat. Ya. Sehingga ayat ini muncul. Ada pergumulan, pasti ada pergumulan kalau kita melihat secara keseluruhan daripada pasal yang 14 ayat yang ke-32 sampai yang ke-42. Pergumulan itu begitu berat dalam konteks firman yang menjadi manusia. Tetapi dia tahu
apa yang harus dia lakukan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, setiap kita pasti harus mengikuti prosesnya Tuhan. Kalau kita ini mau menjadi pribadi-pribadi yang kualitas kita di atas rata-rata di hadapan Tuhan. Proses itu harus kita lalui. Tidak bisa kita menghilangkan proses itu. Kekristenan itu bukan seperti Aladin yang ketika minta sesuatu ya kemudian gucinya itu digosok-gosok, kemudian jinnya keluar, ku beri satu permintaan. Kemudian kita menyampaikan permintaan kita, kemudian terjadilah sesuai dengan apa yang kita minta. Tidak. Kalau hari ini kita memutuskan untuk mengikut Kristus, kalau hari ini benar-benar kita dengan tekad yang bulat, kita mau benar-benar mengikut Kristus dengan segenap hati, dan kita mau menjadi orang yang sabar misalnya gitu ya. Kemudian kita hari ini berdoa, Tuhan saya minta sabar. Ya, sabar dari segala sesuatu, misalnya kalau bapak-bapak sabar dari istri saya misalnya gitu ya. Sabar dari anak-anak, sabar dari lingkungan, sabar dari tempat pekerjaan. Ketika kita berdoa dan kita selesai berdoa kita ngomong amin, kita tidak menjadi orang yang sabar. Tidak, tetapi ada proses yang harus kita lalui. Prosesnya seperti apa? Kadang sesuatu yang tidak pernah kita pikirkan itu yang terjadi. Tiba-tiba mungkin anak kita semakin menjengkelkan kita. Mungkin pasangan kita menjengkelkan kita atau orang-orang di sekitar kita yang menjengkelkan kita. Ya. Dalam kondisi seperti itu, ketika kita mengingat bahwasanya kita tadi minta sabar, kita tidak bisa menyalahkan situasi yang ada di sekitar kita. Tetapi bagaimana sikap kita? Ya, sikap kita di situasi yang benar-benar membuat kita ini tidak sabar, ini akan menentukan kualitas hidup kita. Kita melihat bahwasanya Tuhan itu akan terus memproses setiap pribadi kita. Ya. Mungkin di level yang satu kita ngomong tentang kesabaran kita lulus. Bagaimana dengan level yang kedua? Bagaimana dengan level yang berikutnya? Sampai di titik tertentu mungkin bahasanya sampai di tingkat level dewa gitu ya. Kita memang benar-benar sabar. Sabar itu bukan ngempet. Ya. Sabar itu bukan ngempet, tetapi kita menyadari bahwasanya ini adalah pribadi Kristus. Tapi bukan berarti orang yang percaya Kristus, orang yang dewasa rohani itu bukan berarti dia tidak boleh marah. Boleh enggak marah? Boleh. Tapi ketika orang yang benar-benar punya kesabaran ini dan dia punya kualitas hidup yang benar di hadapan Tuhan, ketika dia marah, dia itu tahu. Saya kalau di bagian ini marahnya harus seperti apa? Dia mesti bisa memilah-milah. Seperti Bapak Ibu pernah, kalau misalnya kalau dulu ya, kalau sekarang jarang saya lihat. Kalau dulu di tempat saya di desa itu karena beras itu kan kadang enggak beli ya, karena nanam sendiri. Jadi sebelum masak itu saya lihat mbah saya itu selalu beras itu ditaruh di tampah, terus ditampeni, kalau di tempat saya bahasanya ditampeni, diiter-iter kemudian dipilih. Biasanya ada yang gabah, kotoran itu dipilih terus. Dipilih sampai di titik tertentu memang beras ini benar-benar bersih dan layak untuk dimasak. Ya. Terus diinteri gitu ya. Hidup kita ini kalau kita mau berkualitas di hadapan Tuhan kan terus diinteri, terus diwulak-walik. Ya mungkin sampai kita ini mabuk gitu ya. Diwulak-walik, aduh Tuhan sampai aku rasanya bosen kok iki terus petuk wong iki terus gitu ya. Dan minggu-minggu ini saya memang benar-benar Tuhan izinkan untuk belajar sabar. Batinku aduh wong iki kok untung gitu ya gak ketemu bener-bener tak ketak ndase gitu ya. Terus apa diinteri gitu ya. Terus diinteri sampai di titik tertentu disadarkan, oh ternyata bener. Kalau marah ini tidak boleh, ini tidak boleh, ini tidak boleh, ini tidak boleh. Yang boleh seperti apa? Marah yang seperti ini. Yesus pernah marah enggak? Pernah. Tetapi konteks Yesus marah sebagai manusia itu dia jelas. Jelas. Ya, jelas marahnya. Ya, suatu kali saya pernah ditanya. Itu katanya Yesus Tuhan, tetapi Tuhan kok marah? Ya, ditunjukkan ayatnya. Ini Tuhan marah di sini di bait Allah semuanya di orang pedagang-pedagang itu meja-mejanya dibalikkan. Oh iya memang Yesus sebagai manusia dia pernah marah. Tapi marahnya beda dengan kita. Saya tanya balik, kalau misalnya tempat ibadahmu kemudian ditaruh untuk jual beli sapi dan kemudian itu masuk di tempat, jangan masuklah di tempat ibadah itu ya. Kira-kira di halaman saja kira-kira boleh enggak? Oh ya tidak boleh, ya sama itu. Yesus marahnya seperti itu. Ya, misalnya di tempat ini gitu ya, tempat untuk ibadah tiba-tiba Bapak Ibu bawa sapi atau Bapak Ibu bawa kambing kemudian ditaruh di depan sana, saya akan marah. Karena apa? Ini adalah tempat untuk kita beribadah.
harus dikuduskan. Ya. Sehingga ketika orang yang benar-benar hidup di dalam Kristus, orang yang tahu tujuan hidupnya, ketika dia marah pun dia tahu dengan jelas saya marahnya itu di sini, titiknya di sini. Ya. Titiknya di sini, titiknya di sini. Tapi apakah itu bisa terjadi secara instan? Saya rasa tidak. Ya, saya rasa tidak. Ya. Kita akan terus diproses dengan apa yang ada di sekitar kita. Terus diproses. Mungkin ya sudah menikah diproses dengan suami atau istrinya, ditambah lagi anaknya. Bisa lagi ditambah lagi dengan mertua dan lain sebagainya. Ada pergumulan-pergumulan yang kadang Tuhan izinkan dalam kehidupan kita. Tujuannya bukan untuk melemahkan kita, tetapi untuk menguatkan kita. Menguatkan iman kita di dalam Tuhan. Karena iman itu seperti otot. Ketika dia terus dilatih dengan beban-beban tertentu, dia akan semakin kuat. Dia akan semakin kuat. Ya. Orang yang sudah terbiasa bekerja keras, misalnya angkat-angkat, dia akan ngangkat gitu enak gitu ya. Ngangkat itu enak. Kadang dalam posisi apapun dia tidak mudah kecetit jarine wong Jawa. Tapi kalau sudah jarang sekali angkat-angkat, ini mesti hati-hati. Ya. Ini mesti hati-hati. Kadang bangun tidur aja bisa kecetit. Ya. Tapi kalau saya lihat Pak Tukang itu, Pak Kin itu mungkin memang wis luar biasa itu. Masih ngangkat posisinya seperti apa ya gak tahu kecetit. Ya. Pokoknya hajar aja. Karena apa? Setiap hari beliau latihan, terus latih, dilatih, terus dilatih. Kita melihat bahwasannya Yesus sebagai firman Allah yang menjadi manusia dalam konteks dia benar-benar menjadi manusia 100%, dia terus mengikuti proses tersebut. Yesus pun juga memiliki kehidupan spiritual yang baik. Ya. Dia tidak tiba-tiba menjadi pribadi yang memiliki spiritual yang baik, tidak, tetapi dibangun dari mana? Dari dasar. Ya, itu tidak terlepas dari keluarga daripada seorang Yesus. Dibangun dari dasar. Sampai di titik tertentu kita bisa melihat di dalam Matius pasalnya yang keempat. Yesus memiliki kehidupan spiritual yang baik, dia pun juga berpuasa. Ya, dia pun juga berpuasa. Ayatnya yang kedua dari pasal yang keempat dikatakan di sana, dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Ini yang menjadi dasar pada akhirnya ada beberapa gereja saudara-saudara kita yang mereka melakukan berpuasa. Jadi di dalam kekristenan itu Bapak Ibu, kalau puasa itu tidak 30 hari. Tetapi rata-rata menjelang Paskah mereka puasa 40 hari. Menjelang kelahiran daripada Tuhan Yesus mereka berpuasa 40 hari. Jadi minimal orang Kristen itu sebenarnya kalau mengikuti Alkitab, mengikuti tradisi gereja-gereja purba, minimal kita itu berpuasanya selama 1 tahun selama 80 hari. Itu masih belum puasa-puasa tertentu gitu ya. Ketika saya ngitung ternyata harusnya kita ini kalau berpuasa orang Kristen ini selama 1 tahun itu minimal sekitar 3,5 bulan puasa itu. Wis ta blukek lah. Tapi kita ini kan puasanya biasanya kalau mau Paskah itu kita ayo puasa selama 1 minggu. Itu pun kadang bolong-bolong ya Bapak Ibu ya. Nah, Yesus pun juga melakukan puasa. Kenapa? Ini bukan masalah menahan lapar dan minum, tidak. Tetapi bagaimana ketika dalam kondisi kelemahan kita ini, ya, secara fisik kelemahan kita ini menggambarkan betapa rapuhnya kehidupan kita, betapa rapuhnya manusia kita ini. Oleh sebab itu kita butuh apa? Butuh Tuhan. Berpuasa di dalam kekristenan itu bukan masalah menahan lapar dan minum, tetapi bagaimana haus secara rohani kita ini memang benar-benar, kita butuh ini loh, kita butuh Tuhan ini loh. Kalau kita ini tidak mendapatkan Tuhan, kalau Tuhan itu tidak menyatakan dirinya kepada kita, matilah kita. Ya, kira-kira seperti itu. Itu pun juga dilakukan oleh Tuhan Yesus. Ya, dilakukan oleh Tuhan Yesus. Kita melihat bahwasanya di dalam hal tersebut ada sesuatu yang akan dialami oleh orang-orang percaya. Kita juga bisa melihat di dalam pasalnya yang ke-17 dari Matius ini ya. Matius pasal yang ke-17 ayatnya yang ke-21. Ya. Di sana dikatakan ketika para murid saat itu sedang mengusir setan dari seorang anak
yang pada saat itu dirasuki oleh setan, ternyata mereka tidak bisa. Dan Yesus ngomong di ayat yang ke-21. Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Menunjukkan Yesus ini memiliki kehidupan spiritual yang baik. Dia diajar. Kemudian Yesus juga mengajari tentang hal berpuasa. Itu bisa kita lihat dari Matius pasal yang ke-6. Ya, Matius pasal yang ke-6 ayatnya yang ke-16 sampai yang ke-18. Nanti silakan dibaca di rumah. Sebagai manusia 100%, dia memiliki kehidupan spiritual yang baik, memiliki kehidupan atau dia selalu berpuasa. Ya. Kemudian dia juga memiliki kehidupan doa. Ya. Kita bisa melihat di pasalnya yang ke-6, ya, ayat yang ke-5 sampai yang ke-15, di sana Yesus itu mengajar tentang doa kepada para muridnya. Orang yang ngajar itu bukan berarti orang yang tidak tahu apa-apa. Saya tidak akan pernah mengajar sesuatu yang tidak pernah saya tahu. Ya, karena itu termasuk bohong. Tetapi ketika Yesus mengajar tentang doa kepada para muridnya, artinya apa? Dia ini paham, tahu dengan baik. Dan dia tidak hanya sekedar tahu. Ya. Kembali lagi ya, karena dia sekolah, dia tidak hanya sekedar tahu. Tetapi dia juga memiliki kehidupan doa yang bisa menjadi teladan bagi orang-orang di sekitarnya. Kehidupan rohani yang dimiliki oleh Yesus dalam konteks firman Allah menjadi manusia, ini menjadi teladan bagi kita. Ya, menjadi teladan bagi kita orang-orang yang hidup pada zaman modern ini. Ya, dia terus memiliki kehidupan, memiliki jam-jam pribadi dalam konteks sebagai manusia. Ya. Dia selalu kontak dengan Allah. Kita juga bisa melihat di dalam pasal yang ke-14 dari tetap Injil Matius pasal yang ke-14 ayatnya yang ke-23. Matius 14 ayat yang ke-23. Di sana dikatakan, dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Ada jam-jam tertentu yang Yesus miliki. Ini kalau tidak komitmen, ini kalau tidak dilakukan oleh Tuhan kita, tidak mungkin dicatat seperti ini. Artinya apa? Ketika kita melihat hal seperti ini, ada satu kebiasaan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus yang itu diamati oleh para muridnya. Ya. Diamati oleh para muridnya. Matius ini siapa yang menulis Injil Matius? Matius ini adalah murid yang masuk ke dalam 12 murid yang disebut dengan rasul. Ke-12 orang itu selama 3,5 tahun mereka setiap hari bersama dengan Yesus. Artinya apa? Dia sudah tahu kebiasaan gurunya. Kenapa? Setiap hari bersama-sama dengan gurunya. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, saya yakin Anda sudah mengetahui mungkin kebiasaan dari pasangan Anda masing-masing. Karena apa? Setiap hari ya ketemu, setiap hari ya campur. Ya. Bangun tidur yang dilihat ya orang itu, mau tidur yang dilihat ya orang itu. Ya. Sehingga kebiasaannya kita tahu, oh kalau jam sekian biasanya bangun, jam sekian tidur dan lain sebagainya. Setidaknya walaupun tidak 100%, itu tahu kebiasaan dari pasangan kita. Nah, kita melihat Yesus pun juga belajar untuk senantiasa melakukan apa yang menjadi kehendak Bapa dalam hidupnya. Kita bisa lihat di dalam Injil Yohanes pasal yang keempat ayatnya yang ke-34. Mari kita akan baca bersama-sama dari Injil Yohanes pasal yang keempat ayat yang ke-34. 1, 2, 3. Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Ketika Yesus ngomong seperti ini itu bukan tanpa alasan. Ya, tadi kita sudah melihat dan bagaimana proses yang dilalui oleh Yesus mulai dari dia lahir sebagai anak-anak, kemudian menjadi remaja dan di titik tertentu dia menjadi seorang guru besar. Ketika dia ngomong, kata Yesus kepada para muridnya, makananku ialah apa? Melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya.
Ini menjadi penekanan dan ini juga ditunjukkan kepada Yesus saat ini untuk kita. Makananku melakukan kehendak Bapa itu bukan perkara yang mudah. Dan ini keluar dari mulut seorang Yesus bukan tanpa persiapan. Ya, tetapi ada persiapan yang begitu panjang yang dia lakukan. Prosesnya itu tidak pernah dia lupakan. Prosesnya itu tidak pernah dia hilangkan. Demikian juga dalam kehidupan kita. Kalau kita mau menjadi pribadi-pribadi yang siap melakukan kehendak Bapa, itu tidak terjadi secara instan. Tetapi ada proses yang tidak boleh kita hilangkan. Kekristenan itu tidak terlepas dari persoalan demi persoalan. Amin Bapak Ibu. Ya. Persoalan demi persoalan itu akan Tuhan izinkan terjadi dalam diri kita. Dan kadang persoalan itu tidak pernah kita tebak sama sekali. Justru itu datang. Tiba-tiba datang. Tetapi kita melihat bahwasanya persoalan-persoalan yang terjadi itu akan semakin menguatkan iman kita di dalam Tuhan. Kekristenan di abad mula-mula ya itu dengan cepat tersebar ke seluruh dunia. Kenapa? Ada tekanan-tekanan yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan orang-orang percaya. Ya. Walaupun sampai sekitar abad ketiga mereka tidak punya gedung seperti ini, yang disebut dengan gereja di dalam Kisah Para Rasul itu ada kelompok-kelompok kecil orang-orang percaya. Mungkin 10 orang, mungkin 5 orang, ada yang 2-3 orang. Mereka tersebar, tapi karena tekanan-tekanan itu akhirnya mereka lari. Ya. Misalnya di Batu ditekan, lari ke Pujon, di sana mereka nginjil. Di sana ditekan lagi, sudah ada orang percaya, lari lagi ke sana. Ya. Lari terus sampai pada akhirnya Injil itu tersebar dengan luar biasa. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Tekanan demi tekanan, persoalan demi persoalan yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kita. Itu adalah vitamin bagi manusia rohani kita. Ya. Itu bukan sesuatu yang membuat kita semakin down di hadapan Tuhan. Memang kadang kita ketika Tuhan izinkan persoalan terjadi, rasanya kita ini aduh, dadi wong Kristen wis tak rewangi koyok ngene kok, tetapi hidup saya tetap saja seperti ini. Ingat Bapak Ibu, tujuan kekristenan itu bukan masalah jasmani. Ketika kita ikut Tuhan mungkin kita tidak punya harta yang melimpah, itu tidak menjadi persoalan. Karena apa? Tuhan tahu sesuatu yang lebih mulia daripada itu, yaitu manusia rohani yang terus ditata. Dan di dalam kehidupan Kristus, kalau kita kembali lagi di dalam Markus pasalnya yang ke-14, ya, di ayat yang ke-36, Yesus ngomong, tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang engkau kehendaki. Berani enggak kita ngomong seperti ini? Ini bukan perkara yang mudah. Tuhan, jadilah kehendakmu, bukan kehendakku. Tapi yang terjadi seringkali kita ini kalau berdoa, Tuhan jadilah kehendakku, bukan kehendakmu. Aku harus seperti ini Tuhan, harus seperti ini. Jadi seolah-olah kita ini menyamakan Tuhan itu kayak anak kita, kayak anak kecil. Ya. Saya kalau sama anak saya kan selalu ngajari, Arke kamu harus gini, Yuval kamu harus gini. Kalau kamu tidak seperti apa yang diomongkan Papa akan marah. Ya. Kamu mesti gini, kenapa saya jelaskan ini? Kalau kamu tidak melakukan ini maka akibatnya gini. Ya. Sehingga anak-anak itu kadang hidupnya itu kan kita tuntun gitu ya, dituntun. Ya, nanti memang kalau sudah anak-anak saya sudah SMP itu caranya sudah beda lagi, dituntun. Itu kadang terjadi dalam manusia rohani kita. Kadang ketika kita berdoa sama Tuhan, kita itu seolah-olah nuntun Tuhan. Tuhan itu harus seperti ini. Saya mau usaha ini, nanti kalau sudah seperti ini harusnya seperti ini. Ya, kalau sudah seperti ini nanti akan seperti ini. Wah, semuanya di planning. Saya ini kan termasuk orang yang visioner Tuhan. Jadi tolong apa yang saya doakan ini tolong kabulkan. Mungkin Tuhan itu ketika mendengar doa kita itu lek basane wong Jawa, kok niki ngomong opo ae kon niki yo. Untung Tuhan kita itu adalah Tuhan yang sabar. Kalau enggak itu mungkin kita dijewer, dibuang. Tetapi sore ini kita melihat bahwasanya keteladanan yang diberikan oleh Yesus kepada kita itu harus menjadi bagian hidup kita. Dia yang adalah Allah merelakan dirinya menjadi manusia sama seperti ciptaannya, dan bahkan dia tahu apa yang akan terjadi mulai dari dia lahir sampai di titik tertentu umur 33 tahun, dia harus mati dengan cara seperti apa, dia tahu dengan detail. Ayat ini, ya ayat bacaan kita secara khusus di ayat yang ke-36,
Yesus ketika ngomong jadilah kehendakmu bukan berarti Yesus itu tidak tahu apa yang akan terjadi di peristiwa penyaliban. Tetapi dia tahu detik demi detik berapa pukulan yang harus diterima oleh Yesus. Ya, secara hukum liktor itu atau algojo itu mukul Yesus itu harus 39 kali. Tetapi itu lebih dari 39 kali. Ya. Saya punya satu buku yang itu memang benar-benar saya eman-eman karena setiap kali saya baca buku itu secara khusus di acara-acara menjelang Paskah itu akan terus menolong saya untuk tidak hanya sekedar mengingat, masuk tenggelam di dalam karya salib itu. Ya, buku itu menceritakan atau menjelaskan bagaimana peristiwa penyaliban itu dari sisi medis karena yang nulis ini adalah seorang dokter. Dijelaskan secara detail. Ya, robekannya itu seperti apa dijelaskan ketika robekan dari pukulan itu kemudian kena angin, kena debu dan sebagainya itu menimbulkan apa itu dijelaskan. Artinya apa Bapak Ibu? Hidup kita itu berharga di hadapan Tuhan. Hidup kita berharga di hadapan Tuhan. Tuhan mau setiap pribadi lepas pribadi menjadi pejuang-pejuang yang siap untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Bapa atas hidup kita. Walaupun kehendak Bapa itu kadang tidak masuk di nalar, artinya bukan berarti tidak bisa dipikir, enggak. Begitu besarnya apa yang menjadi kehendak Bapa atas hidup kita, sampai menembus sesuatu hal yang tidak pernah kita pikirkan, yaitu hal yang bersifat kekal, itu yang Tuhan sediakan dalam diri kita. Dan itu Tuhan tuntun dalam apa? Kehidupan praktis kita. Dituntun terus, dituntun. Di titik tertentu kita benar-benar menjadi seorang prajurit yang selalu ngomong sama Tuhannya. Siap komandan. Siap komandan. Siapnya itu bukan sekedar kayak kita ya, WA siap. Padahal kita juga sebenarnya enggak siap. Tapi benar-benar kita siap untuk melakukan apa yang menjadi keinginan Tuhan. Kenapa? Kita sudah paham. Dan kita sudah dilatih untuk menjadi pribadi-pribadi yang melakukan kehendak Bapa dalam setiap kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, di depan kita ada roti dan anggur. Upacara yang kudus ini tidak hanya sekedar untuk mengingat apa yang sudah Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Tetapi Tuhan juga mau kita menyatu dengan Dia. Ya, kita menyatu dengan Dia. Saya minta WL dan tim pemuji untuk ke depan dan mari kita mempersiapkan pribadi kita. Saya berikan kesempatan kepada setiap kita saat ini untuk datang kepada Tuhan. Izinkan Roh Kudus itu mengoreksi hati kita. Apakah kita saat ini sudah menjadi pribadi yang siap untuk melakukan kehendak-Nya ketika Dia menghendaki apa yang harus kita kerjakan dalam kehidupan kita? Atau mungkin kita masih seringkali menawar sama Tuhan. Seringkali kita menghindar ketika Dia datang kepada kita dan meminta untuk kita melakukan apa yang menjadi keinginannya atas hidup kita. Terima kasih. Terima kasih. Kami percaya Engkau saat ini ada di tengah-tengah kami ya Tuhan. Engkau mengerti setiap hati pribadi lepas pribadi. Kami mau menjadi pribadi yang terus melakukan kehendak-Mu dalam setiap kehidupan praktis kami. Walaupun kadang hal itu tidak sesuai dengan apa yang kami inginkan. Tetapi itulah yang terbaik dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih.